bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. Few moments later. Evaluasi pembelajaran merupakan salah satu komponen penting dalam sistem pendidikan yang berfungsi untuk mengetahui sejauh mana pembelajaran telah tercapai. Tanpa adanya evaluasi, guru dan lembaga pendidikan tidak akan memiliki gambaran yang jelas tentang keberhasilan proses belajar mengajar yang telah dilaksanakan. Yang pertama adalah validitas adalah seberapa tepat dan akurat suatu instrumen atau teks mengukur apa yang memang seharusnya diukur. Ini berkaitan dengan kesesuaian isi instrumen dengan tujuan pembelajaran. Contohnya, jika guru ingin menilai kemampuan berbicara bahasa Bugis, penilaiannya dilakukan melalui praktik berbicara langsung, bukan hanya melalui soal pilihan ganda yang menguji penghafalan kosakata. Dengan demikian, hasil pengukuran benar-benar mencerminkan kemampuan berbicara siswa. Kedua adalah reliabilitas. Reliabilitas menunjukkan tingkat konsisten dan keajagan hasil pengukuran. Jika tes dilakukan berulang waktu dan kondisi yang sama, suatu tes dikatakan reliable jika memberikan hasil yang stabil dan konsisten pada setiap pengukuran. Contohnya yaitu bila siswa diuji kemampuan menceritakan kembali sebuah cerita dalam bahasa Bugis 2 kali dalam selang waktu tertentu dengan instrumen pengujian yang sama, maka hasil nilainya cenderung tidak jauh berbeda, menunjukkan reliabilitas teks yang baik. Yaitu objektivitas adalah unsur penilaian yang bebas dari pengaruh subjektif individu pemberi nilai, seperti guru. Penilaian seharusnya berdasarkan kriteria atau rubrik yang jelas sehingga tidak terjadi bias. Contohnya dalam kemampuan menulis esai dalam bahasa Bugis, guru menggunakan rubrik penilaian yang jelas berisi kriteria seperti tata bahasa, isi, dan kelancaran, sehingga nilai yang diberikan tidak dipengaruhi preferensi pribadi guru terhadap siswa tertentu. Yang keempat itu kepraktisan. Kepraktisan menyangkut kemudahan dan efisiensi dalam pelaksanaan penilaian, termasuk menggunakan waktu, tenaga, dan sumber daya lain. Penilaian harus dapat dilakukan dengan mudah tanpa memberatkan guru maupun siswa. Contohnya, guru menggunakan teks tertulis pilihan ganda untuk mengecek penguasaan kosakata Bugis karena mudah disusun dan cepat diperiksa dibandingkan membuat penilaian lisan satu persatu yang memakan waktu lama. Selanjutnya yaitu yang kelima, keadilan atau fairness. Keadilan adalah
aspek yang memastikan semua siswa mendapat kesempatan yang sama dan penilaian tidak diskriminatif, sehingga hasilnya benar-benar mencerminkan kemampuan siswa. Contohnya yaitu semua siswa diberikan waktu yang sama dalam menjawab soal bahasa Bugis dalam kondisi ruang ujian yang sama, dan tidak ada yang diistimewakan. Selanjutnya yaitu yang keenam, kontinuitas. Berarti proses evaluasi dilakukan secara berkala dan berkesinambungan selama proses pembelajaran, bukan hanya sekali saja. Hal ini untuk memonitor perkembangan belajar siswa secara holistik. Contohnya yaitu guru rutin memberikan kuis harian tentang penggunaan kalimat imperatif dalam bahasa Bugis setelah setiap materi, sehingga dapat memantau dan menyesuaikan pembelajaran. Selanjutnya yaitu yang terakhir adalah learning centeredness. Adalah pendekatan ini menempatkan siswa sebagai pusat proses pembelajaran dan evaluasi. Penilaian digunakan sebagai sarana untuk memberikan umpan balik agar siswa dapat memperbaiki dan mengembangkan kemampuannya. Contohnya yaitu setelah tes berbicara bahasa Bugis, guru memberikan masukan individual kepada siswa, menjelaskan kekuatan dan kelemahan serta menyarankan cara latihan untuk memperbaiki kemampuan berbicara. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.